يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kesempatan dan nikmat sehat pada kita semua. Sholawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum tentang Allah adalah sebaik-baiknya pendengar. Banyak remaja yang terkadang memiliki persoalan yang enggan ia ungkapkan kepada orang-orang terdekat, entah itu teman, sahabat, bahkan orang tua sekalipun. Saat seperti itu merupakan saat yang sangat tepat untuk memberi pengertian dan mengingatnya kembali bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pendengar. Bahkan di saat tak ada seorang pun yang dapat mendengar, Allah akan selalu sedia untuk mendengarkan hambanya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim, yang artinya, dan miliknya lah segala apa yang ada dalam malam dan siang hari, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut harus kita jadikan landasan untuk memotivasi diri kita. Diharapkan para remaja terbiasa untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa dan harap. Sebab Allah merupakan Sang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Terlebih lagi, bila bercerita kepada Allah, ketenangan akan diperoleh. Sebab hanya diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang apa yang kita ceritakan. Mencurahkan keresahan dan kesedihan hati atas segala masalah dalam hidup sekali-kali menjadi cara terbaik untuk mengurangi kesedihan tersebut. Tapi seringkali media sosial menjadi sasaran untuk mengumbar kesedihan tersebut. Oleh Muhammad Rasul, perasaan-perasaan tersebut adalah wajar dan selalu ada di dalam setiap kehidupan manusia. Perasaan galau adalah manusiawi, namun tidak boleh berlarut-larut dalam perasaan tersebut. Setiap orang, kata Muhammad Rasul, dalam suatu waktu akan menghadapi kebingungan yang menyebabkan dirinya mengalami kegalauan. Bahkan, para nabi dan para sahabat pun pernah mengalaminya. Silakan galau asal tetap tegar, silakan gelisah asal jangan berkeluh kesah, silakan sedih asal jangan meratapi, dan silakan gundah asal bisa bersikap dewasa, dan silakan risau asal jangan terus-terusan. Semua sifat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hanya saja, bagaimana bisa mengaturnya dengan baik, sehingga dapat berubah menjadi inspirasi yang kemudian berubah menjadi solusi. Misalnya saja, kisah kegalauan Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menaklukkan pasukan salib. Kegalauan Al-Ayyubi yang melihat umat Islam terpecah-pecah, ditambah serangan dari luar yang semakin gencar. Kegalauannya berubah menjadi inspirasi baginya untuk menyatukan umat Islam agar kembali menguat dalam mengadakan Maulidur Rasul.
dan akhirnya umat Islam kembali menyatu dan merebut kemenangan dari kaum salibis Eropa. Hal itu tampak terbalik dengan keadaan remaja sekarang ini. Saat galau hinggap di hati mereka, bukan mulai berpikir kritis dan kreatif dan berusaha bangkit, tapi mereka malah memilih untuk mengunggahnya ke media sosial. Yang menyedihkan lagi, saat mereka galau, bukannya lebih mendekat kepada Allah, justru semakin menjauh. Padahal sesungguhnya Allah merupakan Sang Maha membolak-balikan hati. Allah mampu menjadikan hati setiap manusia untuk tidak kembali galau. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadikan hati setiap manusia untuk tidak kembali galau. Allah akan tunjukkan jalan keluarnya. Bagi seorang muslim, Allah adalah sumber sekaligus muara dalam hidup. Cukup Allah sebagai tempat curahan hati, bukan sesama makhluk, apalagi media sosial yang hanya benda mati. Tidak ada dari kegalauan, tidak ada yang kita dapatkan saat mengadu kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan membuka jalan pikiran yang masih bebal, Allah akan membuka inspirasi dan hikmah, Allah akan memberi kemudahan dalam menghadapi persoalan, Allah akan memberi kekuatan dalam menghadapi masalah. Karena itu, tidak ada dari kegalauan itu saat diadukan kepada Allah, kecuali iman kita semakin bertambah, karena kita sudah yakin bahwa Allah sedang berpihak kepada kita, selama kita berpihak kepadanya, kata Muhammad. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا